Oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan kembali nggih untuk merefresh apa yang hari Sabtu kemarin kita sudah bicarakan dan nanti seperti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu, semoga bisa ini. Bentar. Karena ini sudah saya saya dulu. Bentar ya Bapak Ibu, ini bentar. Masih unter-unter ya Bapak Ibu. Bentar. Kendala sinyal Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya slideshow dulu mungkin membantu. Baru saya share screen. Bismillah. Bentar, saya cancel, saya pakai ini belum bisa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sampun demikian. Oh, sampun. Belum Bu, kalau PPT-nya belum Bu. Ini sudah ya? Sudah pembelajaran basis mime. Ya, oke Bapak Ibu. Sudah muncul. Oke. Saya ingatkan Bapak Ibu pada hari ini kita masuk ke langkah ini ya, bahwa setelah kita belajar tentang konsep Merdeka Belajar, beberapa istilah teknik terkait dengan konsep Merdeka Belajar dan juga keterkaitan di antara istilah-istilah teknis tersebut, maka yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba untuk merancang pembelajaran yang bisa menguatkan kompetensi literasi dan numerasi dengan menerapkan teknik membaca intensif dan membaca ekstensif agar pada akhirnya nanti bisa mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang minggu kemarin sudah kita diskusikan, ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah pemetaan KD, kemudian perumusan tujuan pembelajaran, penentuan bentuk kegiatan belajar atau aktivitas belajar, berikutnya adalah pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir penyusunan instrumen penilaian. Bapak Ibu, oleh Dispendik Surabaya, target terakhir ini, poin terakhir ini yang menjadi target utama atau tagihan dari BIMTEK yang akan kita akhiri nanti di hari Sabtu minggu depan. Jadi Bapak Ibu nanti pada akhirnya sampai pada
tahapan menyusun instrumen penilaian. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya sangat berharap Bapak Ibu semua bisa menuntaskan tahapan pemetaan KD, karena jika ini pemetaan KD dan analisis KD nanti bisa kita selesaikan dalam arti selesai dengan paham, nanti untuk perumusan TP, penentuan kegiatan belajar dan pengembangan bahan ajar akan lebih mudah Bapak Ibu lakukan. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu memetakan KD. Di sana nanti yang paling penting adalah Bapak Ibu akan melihat KD-KD pada kurikulum darurat, jumlah KD untuk 1 semester atau 1 tahun berapa, di level atau di kelas berapa, dan mengidentifikasi kompetensi dan materi. Kemudian nanti setelah itu didapatkan, nanti kita akan berbicara lebih pada kompetensi dan materi pada setiap KD. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemarin saya berusaha untuk mencontohkan, tetapi karena kebetulan latar belakang saya adalah mata pelajaran bahasa Inggris, ini saya sampaikan contoh bahasa Inggris, bukan berarti harus seperti ini. Nanti justru Bapak Ibu ketika menampilkan dari KD masing-masing mapel, kita akan menjadi belajar lebih banyak dari mapel-mapel yang lain. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pemetaan KD-nya adalah tujuannya mengidentifikasi jumlah KD dalam 1 tahun atau 1 semester. Kemudian mengidentifikasi kompetensi dan lingkup materi dan lingkupnya dari seluruh KD tersebut. Jadi dari seluruh KD-nya ya Bapak Ibu, bukan hanya 1. Karena nanti kita akan bisa melihat, oh berarti dalam 1 semester itu ternyata lingkup materinya atau materinya itu dari KD pertama 3.1, 4.1 sampai yang terakhir itu apakah ada kesinambungannya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu yang tepat untuk tiap-tiap KD. Maksudnya alokasi waktu apa? Alokasi waktu untuk pembelajarannya. Kenapa saya beri tanda bintang? Ada keterangan bahwa menentukan alokasi waktu yang tepat itu sangat penting untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan menentukan keluasan materi yang akan dibelajarkan melalui aktivitas belajar, yang kedua disusun dan dikembangkan dalam materi ajar, dan yang terakhir ini menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan keluasan materi yang digunakan dalam instrumen penilaian. Berikut adalah contohnya Bapak Ibu, nanti bentuknya akan seperti ini. Bapak Ibu sudah saya siapkan juga, tapi semoga Bapak Ibu sudah memiliki daftar kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum darurat. Nanti pertanyaan terkait dengan bagaimana pendidikan kalau kami mau pakai kurikulum merdeka atau kami masih tetap memakai kurikulum 2013 yang utuh, yang di Permen 37 tahun 2018, sebenarnya nanti sama saja, tetapi karena saat ini kita berada di masa di mana semua sekolah menggunakan kurikulum darurat, maka supaya lebih memudahkan, saya sarankan nanti kita menganalisis KD dari kurikulum darurat. Ini contohnya, contoh hasil pemetaannya adalah pada kelas 7 jumlah KD-nya ada 5 untuk pengetahuan. Didapat dari mana Bapak Ibu? Ini nampak di layar. Oh iya, 3.1 sampai 3.5. Maka jumlah KD pengetahuannya adalah 5. Tetapi pada KD keterampilan kita mendapatkan, pada KD keterampilan jumlahnya 6. Kenapa seperti itu? Karena pada KD 3.4, pengetahuan 3.4, keterampilannya KD-nya ada 4.41 dan 4.42. Sehingga 5 KD pengetahuan pada kelas 7 bahasa Inggris adalah 5, tetapi KD keterampilannya berjumlah 6. Berikutnya kita akan mengidentifikasi kompetensi pada setiap KD. Nah, kemarin kita juga sudah membahas di hari Sabtu bahwa mudah sekali mengidentifikasi kompetensi pada masing-masing KD itu dengan melihat kata pertama. Ini Bapak Ibu sudah saya tunjukkan di layar.
saya berikan kotak hijau ya Bapak Ibu, mengidentifikasi, baru titik 4-nya, 3.4 membandingkan, dan 3.5 menafsirkan. Maka Bapak Ibu bisa menuliskan kompetensi yang ditargetkan pada mapel bahasa Inggris kelas 7 adalah di kompetensi pengetahuan, mengidentifikasi, membandingkan, dan menafsirkan. Dan kompetensi keterampilannya adalah kita melihat di sini 4.1 menyusun teks, titik 2 menyusun teks, titik 3 menyusun teks, titik 4 menangkap makna, baru menyusun teks, dan terakhir 4.5 menangkap makna. Dengan begitu hasil pemetaan KD-nya bisa kita tuliskan bahwa kompetensi pada mapel bahasa Inggris kelas 7 kurikulum darurat, kompetensi keterampilannya adalah menyusun teks dan menangkap makna. Yang terakhir, dari pemetaan KD kita harus bisa memetakan materinya ketika kita melihat di masing-masing KD, 5 KD pada pengetahuan, 6 KD pada keterampilan, kita temukan bahwa materinya adalah teks interaksi interpersonal untuk 3.1 dan 4.1. Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa materi pada 3.1 dan 4.1 itu selalu sama. Yang berbeda hanya kompetensinya. Nanti Bapak Ibu di semua mapel akan begitu. Kompetensinya berbeda, karena yang satu kompetensi pengetahuan, yang satu keterampilan, tapi dia pasangan. Makanya di dalam kurikulum ini, dokumen kurikulum juga layout-nya adalah KD pengetahuan dan KD keterampilan dijajarkan supaya lebih mudah. Begitu. Bentar Bapak Ibu, saya harus admit dulu ya, karena saya tuh nyambi menjadi adminnya. Bentar. Apakah sudah nampak slide-nya Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu, materinya Bapak Ibu nanti di mapel apapun akan menemukan bahwa materi di kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan untuk nomor yang sama itu dia akan sama. 3.1 dan 4.1 ya pasti materinya sama. Teks interaksi interpersonal terkait dengan menyapa, berpamitan, dan seterusnya. Kemudian di 3.2 teks interaksi transaksional. Di 3.3 juga masih transaksional. Di 3.4 teks deskriptif, dan di 3.5 lirik lagu. Maka meskipun KD-nya pengetahuan ada 5, KD keterampilan ada 6, tapi dalam bahasa Inggris materinya, karena bahasa Inggris berbasis teks, materinya hanya 4. Yaitu interaksi interpersonal, transaksional, deskriptif, dan lirik lagu. Yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, pada pemetaan KD dan analisis KD nanti, Bapak Ibu tidak usah memakai kata-kata lain di luar KD. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu memakai kata-kata lain di luar KD. Jadi kompetensinya diambilkan dari kata pertama, nah baru nanti Bapak Ibu perlu analisis dan diskusi dengan teman terkait menentukan materi. Jadi materinya jangan tergoda untuk melihat buku paket atau buku teks atau LKS yang tersebar itu, atau modul-modul yang disusun kemarin-kemarin. Kita akan mencoba melihat dari dokumen KD-nya dulu. Jadi pada pemetaan KD dan analisis KD, mohon dengan sangat tidak usah menggunakan kata di luar rumusan KD. Yang pertama yang saya ingin kuatkan atau yang saya ingin garis bawahi. Yang kedua, Bapak Ibu mohon dengan sangat untuk memetakan dan menganalisis KD itu menggunakan dokumen resmi ini, bukan mengambil dari silabus atau buku guru, karena di buku guru juga ada KD-nya. Itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Sampai di sini dulu, apakah ada
komentar atau saran atau pertanyaan atau apapun itu, Bapak Ibu, silahkan. Langsung speaker aja ya Bapak Ibu. Kalau raise hand saya tidak melihat karena saya sedang presentingnya pakai entire view ini. Tidak ya Bapak Ibu, alhamdulillah berarti insya Allah. Tanya Bu. Oh iya, monggo Pak Ali. Iya, tadi dikatakan bahwasanya kita harus langsung merujuk pada pengambilan yang untuk pembuatan pemetaan KD itu langsung dari file KD itu sendiri. Kalau silabus tidak dipakai terus bagaimana? Apa maksud saya kenapa kita dilarang untuk menggunakan silabus sebagai untuk pemetaan KD-nya? Ye Pak Ali. Mohon. Ye Pak Ali mohon dipahami, saya tidak mengatakan dilarang ya Bapak. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita dilarang menggunakan silabus, bukan. Tetapi saya sedang mengajak Bapak Ibu untuk melakukan penyusunan strategi pembelajaran ini dari dasarnya, dari langkah pertama yang paling sistematis gitu loh. Karena ini bukan common sense ya Pak. Saya menemukan beberapa teman di beberapa sekolah itu meng-copy paste KD dari silabus. Silabusnya itu beliau download dari internet dan tidak tahu sumbernya, maka ternyata silabus di KD-KD pada silabus itu tidak diambil dari dokumen resmi KIKD yang dikeluarkan oleh kementerian, dari Pusmenjar terutama. Begitu Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terutama Pak Ali, saya tidak mengatakan tidak boleh apalagi dilarang menggunakan silabus, bukan. Tetapi saya hanya mengajak Bapak Ibu menggunakan dokumen resmi dengan benar dan sistematis. Kalau kita ngambilnya KD itu dari dokumen yang memang diterbitkan, kalau ini diterbitkan oleh Puslitbang ya Pak, kalau yang darurat ini jelas itu resmi melalui surat edaran menteri juga. Nah, kalau silabus itu kan dibuat waktu itu kementerian memberikan silabus yang contoh itu sudah sekitar tahun 2016 Pak. Nah, jadi saya khawatir Bapak Ibu siapa tahu ketika mendownload itu KD-KD-nya ada yang sedikit berubah atau ternyata ngambilnya dari kurikulum 2013 yang lama, yang di 37 2018 permennya. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu biar sekali-kali benar-benar yakin bahwa oh KD yang saya tulis ini benar-benar saya ambil dari dokumen resmi yang berlaku. Begitu Pak Ali, apakah bisa disetujui, tidak dilarang ya Pak? Bu, siap lanjut. Matur nuwun. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain? Tidak nggih, matur nuwun sangat. Nah, sekarang saya contohkan tabelnya yang saya maksud dengan tadi kalau di sini bedanya dengan tahap 1 ya, itu kan yang paling penting adalah mengetahui jumlahnya. Jumlah KD-nya, keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Nanti untuk PAI dan PKN tentu jumlah KD-nya dari yang KD spiritual dan KD sosial tetap ya Bapak Ibu. Karena ini kebetulan kan bahasa Inggris. Nah, bedanya dengan yang slide berikutnya ini 1B tahapannya sudah lebih detail di analisis KD adalah Bapak Ibu mungkin, nah nanti di sini kalau tadi saya di slide ini saya meminta Bapak Ibu untuk tidak memakai istilah-istilah atau kata-kata pilihan kata di luar KD, di luar dokumen. Ini kan untuk pemetaan ya. Nah, nanti kalau untuk analisis, Bapak Ibu boleh kok menambahkan temanya, menambahkan topiknya, karena ini levelnya sudah analisis, menambahkan contoh materinya, itu bisa. Nah, di tahap 1B analisis KD ini, kalau tadi KD-nya seperti itu, kita ambil satu contoh, nanti kita pakai tabel ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh hasil analisis KD.
contoh hasil analisis KD, salah satu KD dalam bahasa Inggris, mapel bahasa Inggris, kelas 7, kita ambil KD-nya 3.1 langsung berpasangan dengan 4.1. Maka nanti kita tinggal melihat bahwa kompetensi yang ditargetkan adalah mengidentifikasi untuk pengetahuan, kompetensi yang ditargetkan untuk keterampilan adalah menyusun teks. Lingkup materinya adalah, materinya adalah di mana ini? Kelihatan di sini. Teks interaksi interpersonal. Dan di sini karena khusus bahasa Inggris ya mungkin Bapak Ibu tidak usah terlalu terganggu. Saya nggak begitu paham. Iya, nanti setiap mapel kan punya materinya masing-masing. Ini anggap saja sebagai contoh cara atau strateginya untuk mengetahui lingkup materi dan mengidentifikasi kompetensi. Ini Bapak Ibu kalau untuk bahasa Inggris bunyinya kan mengidentifikasi. Nah, kita menerapkan nih strategi literasi dengan cara memahami itu dengan memberikan respon lanjut terhadap jawaban dari sebuah pertanyaan. Ketika kita membaca di sini, mengidentifikasi, lanjutkan dengan pertanyaan, apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi fungsi sosial. Nah, nanti setelah analisis ini, pada saat penyusunan materi ajar dan bentuk kegiatan, harusnya Bapak Ibu guru, terutama guru bahasa Inggris harus paham nih, nah apa sih yang dimaksud dengan fungsi sosial? Apa yang dimaksud struktur teks? Tapi pada tahapan ini tidak usah dijelaskan dulu. Kita ambil dulu dari sini aja, kata-kata dari KD. Jadi, apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari apa? Ternyata dari teks interaksi interpersonal, baik lisan maupun tulis. Makanya di sini materinya tertulis 2, lisan dan tulis. Dengan tema apa atau dengan ungkapan apa yang harus ada di dalam teks itu? Harus ada ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Nah, ini Bapak Ibu, kita berusaha untuk menggunakan dulu kata-kata di dalam KD, tidak usah memakai kata di luar KD. Saya ulangi Bapak Ibu, di kompetensi tinggal dilihat kata pertama, mengidentifikasi, menyusun. Maka yang di kompetensi pengetahuan mengidentifikasi, yang di kompetensi keterampilan menyusun. Kemudian materinya, untuk mengetahui, memudahkan mengidentifikasi materi, tanya di sini, mengidentifikasi apanya yang diidentifikasi? Ternyata yang diidentifikasi fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan. Teks. Teks apa? Ternyata teks interaksi interpersonal yang lisan maupun yang tulis, yang melibatkan tindakan, bisa kita sebut tema atau topiknya, menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf. Nah, Bapak Ibu. Permisi Bu Niken. Silakan Pak. Itu pada kolom materi, betul. Itu misalkan pada cakupannya teks interaksi interpersonal lisan. Okay. Itu apakah hanya untuk KD keterampilan pengetahuan saja, Ibu? Tidak lah ini Pak, lisan nih coba dipersani pada KD bawahnya. Makanya ini kan saya kasih, kalau ini kan di kotak ya Bapak Ibu. Nggih, di kotak. Ini kan di kotak tersendiri nggih. Yang birunya lebih tebal ini adalah pengetahuan, yang birunya lebih light ini keterampilan. Di keterampilan lingkup materinya saya strip karena yang langsung menyusun, yang disusun apa? Teks interaksi interpersonal yang lisan dan teks interaksi interpersonal yang tulis. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, kok Bu Niken berani mengatakan dua-duanya lisan dan tulis? Coba persani di sini. Lisan dan tulis. Ya, gitu Bapak Ibu. Berarti untuk setiap kompetensi, baik pengetahuan maupun keterampilan itu bisa dua-duanya ya Bu?
bukan bisa, tapi memang harusnya dua-duanya karena KD itu kan kompetensi dasar nih Pak. Berarti yang paling mendasar. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di awal ketika Pak Ali bertanya, kenapa kok nggak boleh pakai silabus? Bukan nggak boleh, tapi karena kadang-kadang Bapak Ibu kurang waktu untuk memahami KD yang aslinya itu loh. Gimana sih? Kenapa kok bukunya atau ngajarnya tes tulis terus? Ya karena kurang menganalisis KD-nya bahwa ternyata KD-nya itu lisan dan tulis, bukan hanya lisan saja, bukan hanya tulis saja. Iya, begitu makasih Bapak Ibu. Ye, sami-sami. Begitu ya Bapak Ibu, nanti untuk KD mapel lain juga sama, pakai tabel ini. Kemudian, kalau teman yang nanti akan presentasi belum memakai model ini nggak apa-apa. Kan konsep Merdeka Belajar kita terapkan. Apa harus tabelnya kayak demikian? Tidak. Kita tidak ada kata harus. Yang penting ada komponen apa Bapak Ibu? KD. Kemudian? Kompetensi. Kemudian? Lingkungan materi dan tema. Bahkan Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu di KD-nya mapel Bapak Ibu agak kesulitan, waduh saya kalau diminta untuk membedakan lingkup materi dengan materi itu kesulitan, nggak apa-apa, ya sudah materinya apa gitu aja. Ya Bapak Ibu jangan terbelenggu, apalagi terbelenggu oleh bunyikan. Wah bunyikan harus begini, nggak ada kata harus. Yang penting analisis KD itu Bapak Ibu pastikan ambil satu pasang KD. Kalau PAI dan PKN, PTKN 4 KD satu pasangan. Berarti ya kalau 4 bukan sepasang bunyikan. Ya sekelompok. Jadi 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 nanti dituliskan. Nanti dilihat kompetensinya apa, terus materinya apa. Kalau lingkup materi dan tema menyulitkan Bapak Ibu, skip aja, lewati saja. Begitu Bapak Ibu? Oke, sudah. Ya, silakan Pak. Ini setelah mengidentifikasi, kemudian tertata yang seperti begini ini, kemudian nanti berarti kalau penerapan dengan Merdeka Belajar, itu berarti pada konsep kegiatannya Bu ya? Betul sekali, sudah mulai mengarah ke sana. Betul, kalau begitu kita hentikan di sini Bapak Ibu segera saja ya, supaya bisa segera praktek, segera melihat mapel lain bagaimana. Karena ini kan baru contoh bahasa Inggris. Sepakat Bapak Ibu, berhenti di sini dulu. Sepakat Bu. Ya, tidak usah berpikir yang nanti-nanti, sekarang ini dulu kita terapkan. Kemudian dalam. Buniken, tapi mungkin bisa, kalau boleh kami minta ini untuk, ya paling tidak nanti kami baca-baca. Karena kemarin sepertinya kan baru dikirim PPT-nya BIMTEK hari pertama dan kedua. Apakah boleh kami minta ini dikirim di grup BIMTEK aja, sudah kami langsung ambil. Saat ini juga ketika Bapak Ibu presentasi, saya akan kirimkan ke Bu Atiko akan kirimkan ke grup Bapak Ibu, karena kebetulan saya belum masuk ke grup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Niken. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, mengambil nafas dulu. Ya, yang punya minum ya silahkan. Ini saya stop sharing ya. Sudah ya Bapak Ibu. Nanti ya, tidak harus tabelnya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang penting jumlah KD-nya berapa, kompetensinya apa, materinya apa. Malah nanti kalau jangan. Diupayakan tidak usah memakai kata-kata di luar KD. Ngaten Bapak Ibu? Ya, oke, mari kita mengundang. Sebentar, saya stop dulu. Saya mengundang dengan hormat teman-teman dari mapel PJOK. PJOK lagi. Iya dong. PJOK, masa Pak Hilmi, kan Pak Hilmi sudah saya wakili Pak. Waduh Pak Hilmi belakangnya ada Kalimantan senjata tajam. Oke, monggo Bu Ratna dan teman-teman mohon untuk ikut mencermati karena penting bagi semua guru.
nanti karena endingnya akan ada project based learning dan project based evaluation-nya pakai instrumen teknik penilaian project based, maka saya sangat berharap Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti paparan dari setiap teman mapel lain. Begitu Bapak Ibu? Dipersilakan Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Niken. Jadi kami kebetulan PJOK kemarin baru masih 1 Bu, jadi belum semua KD karena kami buat langsung sampai rumusan pembelajaran dan penentuan bentuk kegiatannya. Jadi mungkin kami yang salah paham ya Bu, mohon maaf ya Bu Niken. Enggak salah Bu, karena sudah lari ke sana, tapi nanti tetap berhenti dulu di sini ya Bu, di materi ya. Oke, siap Bu. Berhenti dulu di situ supaya teman mapel lain bisa. Nanti sementara itu Ibu segera saya kirimkan KD-nya kelas 789, dipilih salah satu, terus nanti bisa dimunculkan atau ditambahkan pada akhir sesi ini. Begitu ya Bu Ratna, silakan. Oke, siap Bu Niken. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami guru pengampu mapel PJOK. Di sini KD kami 3.1 yaitu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. KD 4.1 mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kebetulan KD ini masih KD yang lama, belum yang KD darurat itu ya. Jadi masih baru bola besar ini yang lama. Terus kompetensinya yaitu 1 memahami. Ini memahami, terus yang kedua adalah mempraktekkan. Materinya kami ambil di sini gerak spesifik. Lingkup materinya adalah permainan bola besar sederhana dan tradisional. Nah, bola besar di sini ada 3 yaitu bola basket, bola voli dan sepak bola. Untuk permainan tradisionalnya kami mengambil sepak takraw. Begitu Bu. Betul sekali, bagus sekali Bapak Ibu. Temannya Bu Ratna ada yang ingin menambahkan? Bu jangan di stop share dulu Bu, supaya teman-teman mapel lain bisa melihat. Kemudian agak dibesarkan ya Bu Ratna. Bapak Ibu monggo, Bapak Ibu teman dari mapel lain, saatnya untuk menerapkan strategi membaca intensif dan saatnya berliterasi, memahami dan melihat materi dari mapel lain. Sedikit lagi Bu Ratna. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu, monggo. Jadi memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional, mempraktekkan, kalau keterampilannya berarti mempraktekkan, kalau pengetahuannya memahami. Kompetensinya itu, kemudian ya materinya tentu adalah betul apa yang dipahami, apa yang dipraktekkan. Ternyata apa Bapak Ibu? Gerak spesifik. Betul, gerak spesifik. Nah, gerak spesifik dalam apa? Dalam permainan bola besar sederhana dan atau itu artinya salah satu boleh, dua-duanya boleh, tergantung nanti. Kalau KD-nya mengatakan dan atau, berarti Bapak Ibu tidak dituntut dua-duanya. Jadi nanti di sekolahnya Bapak Ibu, aku nggak usah yang tradisional, rodok riwah, nyarinya materi. Nah, tapi ya kalau guru-guru Surabaya nggak ada yang beralasan begitu. Kalau ada dan atau, pasti Bapak Ibu dan. Durian atau apokat, pasti kan durian dan apokat. Nah. Bakso atau soto? Rawon Bu. Oh, bakso dan soto dan rawon. Nah, itu jauh lebih bagus kalau diterapkan di KD dan dalam pembelajaran anak-anak gitu loh, kepada anak-anak. Jadi ini kok KD-nya bunyinya bola besar sederhana dan atau, pilih atau aja enggak. Tapi kalaupun karena berbagai faktor ya, misalnya kompetensi anak kita atau inputnya anak kita, kemudian karakteristik sekolah kita dalam arti sarana prasarananya, kemudian juga kebetulan potensi. Nah, ini saya sedang bicara tentang diversifikasi kurikulum dalam pembelajaran ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa memilih, aku kalau malah yang bola besar sederhana itu aku enggak, Bu. Aku lebih tradisional. Kalau itu ya nggak boleh, wong bola besar sederhananya di depan tuh Bapak Ibu. Kalau bola besarnya di depan, sederhana ini. Permainan bola besar sederhana, baru ada kata, ini guru bahasa Indonesia boleh mencermati, baru ada kata dan, atau berarti bola besar sederhana ditinggal, boleh tidak? Tidak ya, bola besar sederhana dulu, nanti atau tradisional ya. Kalau ini yang saya bicara tadi, penerapan diversifikasi kurikulum, karena kebetulan contohnya sepak takraw. Nah ini sepak takraw itu berdasarkan sejarah, dulu awalnya ada di mana. Nah mungkin kalau seperti itu, guru-guru di wilayah di mana asalnya sepak takraw itu akan menggunakan ini dulu. Daripada bola voli, sepak bola. Beliau-beliau mungkin akan menggunakan ini. Nah kalau beliau menggunakan materi permainan bola besar tradisional dalam hal ini sepak takraw, itu beliau sudah menerapkan diversifikasi kurikulum. Begitu Bapak Ibu. Saya kembali ke sini. Apa yang dipahami gerak spesifik? Gerak spesifik dalam apa? Dalam permainan bola besar sederhana. Nah, ini Bu Ratna dan teman-teman menambahkan sedikit contoh boleh. Nah, tadi kata Bu Niken nggak usah memakai istilah selain di luar KD. Ya, tapi kalau sudah jelas ya kan memudahkan toh. Kalau yang disebut permainan bola sederhana itu contohnya ini, bola besar tradisional itu contohnya ini. Demikian Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan jempol 2 untuk PJOK. Oke. Bapak Ibu, berikutnya kita berpindah ke prakarya. Teman-teman prakarya, monggo. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria ya. Ya, ngapunten Ibu kalau saya off kamera karena problem ini juga. Ye, nggak apa-apa. Tapi semoga bisa screen share ya, boleh ya Bu. Semoga ya. Waktunya Ibu. Ini mungkin kalau ada yang salahnya mohon ada pembetulannya. Ye, monggo. Teman yang lain juga boleh dari grupnya Putria boleh membuka KD-nya untuk meyakinkan. Monggo Putria ditunggu screen-nya. Sebentar. Dalam. Bentar. Oke, sudah nampak, tinggal lebih dibesarkan. Ya. Sudah nampak, Bu? Ya, lagi Bu, dibesarkan lagi, nggak apa-apa, tidak terlihat semuanya karena panjenengan di Excel, nggak apa-apa. Ngapunten. Ngeten ya, Bu? Ya, sambil dibacakan. Ya, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1, memahami pengetahuan tentang prinsip perencanaan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Maka di sini kami analisis dengan kompetensi ini 3.1 dan 4.1. 4.1-nya bunyinya Kade? Ya, ini Bu. 4.1 mengolah makanan, mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Oke, pelan-pelan. Oke, betul. Jadi 2 ya. Kami kompetensinya yaitu untuk 3.1 yaitu memahami, sedangkan 4.1 mengolah atau praktikum juga. Dengan ruang lingkup hasil peternakan dan perikanan. Untuk materinya dalam 3.1 prinsip perancangan, prinsip pembuatan, prinsip penyajian, dan prinsip pengemasan. Sedangkan pada 4.1 ruang lingkupnya masih sama dengan hasil peternakan dan perikanan dengan materi mengolah menjadi makanan
jadi dalam penyajian dan dalam pengemasan. Betul. Nah, jadi dari itu tadi untuk pembelajarannya mengenalkan hasil peternakan Oke. dan perikanan. Mohon maaf Ibu Tri ya. Dia dalam Sampai di situ dulu ya, karena sudah ada kompetensi, sudah ada materi dan lingkup materinya. Monggo Bapak Ibu yang lain, peserta dari mapel lain, mohon dengan sangat untuk berkenan memberikan responnya. Ditunjukkan lagi Bu, karena untuk mapel lain ini adalah KD yang belum pernah dibaca. Silakan Bapak Ibu mapel yang lain. Memahami apa yang dipahami? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Prinsip. Prinsip apa? Begitu terus. Ini namanya sedang menerapkan strategi literasi nih. Ya. Mengembangkan respon terhadap pertanyaan, jawaban dari pertanyaan. Kemarin sudah kita bahas ya di satu slide tertentu 7 karakteristik itu Bapak Ibu. 7 karakteristik pembelajaran yang menerapkan literasi, salah satunya kan mengembangkan respon ya. Terhadap jawaban pertanyaan. Nah, itu tadi memahami ya Bu. Coba kita lihat kakinya, dimunculkan. Memahami apa yang dipahami, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang prinsip-prinsip. Prinsip apa saja? Prinsip perancangan, prinsip pembuatan. Perancangan apa? Perancangan apa tuh Bu itu? Perancangan makanan, Bu. Oh, perancangan. Jadi makanan, perancangan dari peternakan atau perikanan tadi. Oh, perancangan. Nah, ini. Monggo Pak, Bapak Ibu silakan. Dicermati sebentar, lalu silakan menyampaikan responnya. Jadi baik di pengetahuan maupun di keterampilan, lingkupnya adalah hasil peternakan dan perikanan ya Bapak Ibu, terutama Bu Tria dan teman-teman. Nggih. Nah, kalau seperti di tempatnya Bu Ratna tadi, permainan bola besar sederhana dan permainan bola besar tradisionalnya diberikan contoh. Nah, untuk teman-teman prakarya boleh juga kok di situ yang dimaksud dengan hasil peternakan dan perikanan itu boleh mulai ditunjukkan di analisis nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini akan sangat membantu pada saat nanti kita akan menyusun kegiatan pembelajaran, apalagi waktu menyusun instrumen penilaian. Oh, nggih. Nggih, Bu. Berarti di dalam ada ya, daging, telur, susu, ikan itu adalah hasil peternakan dan perikanan. Oke, yang terakhir yang masuk pada diversifikasi kurikulum, di KD-nya sudah bunyi di wilayah setempat. Nggih. Ini yang Bapak Ibu perlu garis bawahi nggih, bahwa konsep merdeka belajarnya sudah masuk banget itu. KD-nya bunyinya di wilayah setempat. Berarti nanti hasil peternakan dan perikanannya di Surabaya, anak-anak kita di Surabaya, guru-guru di Surabaya, nanti materinya sama tidak dengan yang di Sumatera? Beda. Tentu sama, Ibu. Ya, yang di daerah pantai sama tidak dengan yang di pusat kota? Beda. Gitu ya Bapak Ibu, mulai nampak ya di sinilah konsep merdeka belajarnya, diversifikasi kurikulumnya. Nah, nanti turunnya pada pembelajaran berdiferensiasi, itu diferensiasi dari sisi satuan pendidikan dan diferensiasi dari sisi siswanya. Begitu. Oke, Bapak Ibu, untuk sebentar Bu. Sebentar Bu. Ya silakan Pak Misli. Untuk Bu siapa tadi? Bu Tria. Putria ini untuk menerapkan dari untuk 4.1 ini bagaimana menerapkan pada siswanya, artinya mengenalkan hasil pertanian. Sebenarnya kan untuk RPP ini sebenarnya kan untuk sebelumnya melangkah ke RPP tentunya kan harus sesuai dengan kondisi yang ada di Surabaya itu seperti apa, kan gitu, ya kan? Apakah yang
Ibu buat ini sesuai dengan kondisi yang ada gitu loh Bu. Maaf Seandainya Pak Misli, ya, kita kontennya fokusnya baru pada analisis KD ya Pak. Nanti gitu. pertanyaan itu akan dijawab pada saat kita menyusun tujuan pembelajaran. Sabar ya Pak. Matur nuwun Bu. Nggih, matur nuwun Bu. Terima kasih banyak Bu. Tenang Pak. Slow down. Saya Bu. Sabar Pak Misli. Nggih, Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Enggak apa-apa Pak, tenang Nggak aja apa-apa, Pak. Oke, ada lain Bapak Ibu? Boten? Nggih, alhamdulillah berarti tepuk tangan untuk tim prakarya. Oke, tepuk salut untuk beliau-beliau. Tepuk salut. Salut. Ya, terima kasih Bu Tria dan tim. Berikutnya kita melangkah ke, nanti kita istirahat dulu 15 menit ya Bapak Ibu, tapi setelah selesai yang satu PJKOK, setelah nanti seni budaya dan informatika, setelah 5 presentasi kita istirahat 15 menit, nanti masuk lagi untuk presentasi PAI sampai ke bahasa Jawa. Monggo kepada teman-teman Male Voice of Surabaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yahya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat semuanya nggih Bapak Ibu. Ternyata penampilannya Pak Yahya kalau weekend sudah seperti kalau mau perform ya. Ingat. Iya Pak Widakto ya. Monggo Pak Yahya dan tim, silakan. Baiklah, di sini saya mewakili dari tim seni budaya Voice Male of Surabaya. Jadi kemarin kami sudah melaksanakan tugas pemetaan untuk KD seni budaya. Hari ini yang kami pilih adalah pembelajaran seni rupa. Sebentar saya siapkan. Sudah terlihat semua nggih Bapak Ibu? Belum. Baru unter-unter. Oh masih sekarang unter. Udah. Ampun nggih. Iya. Jadi ini adalah pemetaan KD seni budaya kelas 7. Nah, KD kami untuk seni rupa, karena kan seni budaya itu ada banyak ya. Masing-masing sekolah itu biasanya dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 2. Harus menampilkan 2. Entah bisa rupa musik tari, rupa tari, atau teater tari, teater musik dan sebagainya. Jadi bergantung ke sekolah masing-masing. Sedangkan hari ini saya akan membacakan pemetaan KD untuk yang seni rupa. KD-nya memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Ini untuk KD 3.1. Kompetensinya mohon maaf Pak Yahya. Mohon untuk dikasih warna atau apa KD-nya, karena kan tadi karena tadi teman-teman melihat bahasa Inggris banyak banget kalimatnya panjang, tapi kok sekarang pendek sekali. Ini ya KD-nya Bapak Ibu nggih. KD berapa Pak? KD 3.1. Silakan Pak, dilanjut. Nah ini. Baik, saya lanjutkan. Memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Selanjutnya, lingkup materinya untuk kompetensinya adalah memahami. Lingkup materinya adalah unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan terakhir adalah prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk jenis teksnya adalah kami menggunakan audio visual. Selanjutnya untuk KD 4.1
itu kami ada menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensinya karena di sini sudah mulai praktek, yaitu menggambar. Lingkup materinya flora, fauna, dan alam benda. Ini kalau dari kami grup seni budaya, Ibu, monggo sampun. Karena di sini sudah jelas sekali. Jadi lingkup materinya apa, materi yang disampaikan juga apa, terus apa kompetensinya apa. Jadi alhamdulillah sudah dimudahkan. Gitu. Oke, terima kasih. KD-KD-nya mudah atau tidak tergantung amal perbuatan, Pak. Ya, lihat bahasa Inggris tadi banyak sekali Bu contohnya. Tadi dibandingkan dengan bahasa Inggris kan complicated ya, itu boleh jadi karena amal perbuatan guru bahasa Inggris itu kurang. Halo Pak Hilmi dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kayaknya bukan saya ST12 ini, bukan saya sok tahu sampai 12 kali, tapi untuk ini sangat jelas, jadi tidak saya tawarkan ya kepada teman peserta lain ya. Oke, tepuk tangan untuk teman dari seni budaya Pak Yahya. Mulai siap-siap, nanti malam perform di mana Pak? Wedding. Lodro. Dalam di mana Pak Ahmad? Lodro. Pak Yahya remo Bu, Pak Yahya nanti penutupannya remo. Oh harus itu wajib, amal perbuatannya baik. Oh KD-nya kan KD-nya cuma sangat sederhana ya, nanti harus menutup dengan ngeremo. Jadi ya Pak. Terima kasih seni budaya. Monggo masuk ke presentasi terakhir sebelum kita beristirahat adalah dari Bapak-bapak informatika. Monggo Bapak. Pak Karyadi kalau saya tidak salah dengan timnya. Oh iya, dengan Pak Suryo. Tapi satu tim dengan Pak, bersama atau ini Pak? Di satu tempat atau Pak? Oh iya, ya oke silahkan. Pak Suryo katanya, nantikanipun Pak Karyadi. Silahkan Pak Suryo. Ya. Masih unter-unter, Pak. Silakan. Sudah terlihat, Pak. Pak Surya, apakah masih di mute ya speakernya? Halo, Pak Suryo. Oh iya. Nah, sekarang baru bisa mendengar. Kirain marah ya Pak, waktu tidak bersuara. Monggo Pak, lanjut Pak. Sebentar, ini mana tadi? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kami dari Mapel Informatika untuk pemetaan KD, ini kami coba untuk petakan khususnya untuk kelas 8. Ini jumlah KD pengetahuan 7, untuk KD keterampilannya ada 13. Lalu untuk pemetaannya seperti ini. Untuk KD pengetahuan 3.2 mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Lalu untuk kompetensinya yaitu mengenal materinya, ini harusnya jenis data aja, cuman ini untuk saya kelompok kami sendiri, jadi kami jabarkan seperti ini. Kalau materinya mengenai jenis data, yaitu ada data berupa angka, perhitungan rumus, cara menyimpan serta mengaksesnya. Kemudian lingkup materinya yaitu jenis data. Di sini ada angka, kemudian rumus-rumus perhitungan, menyimpan data, membuka data dan yang telah disimpan. Sedangkan untuk KD keterampilan 4.2 yaitu membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Kompetensinya yaitu membuat. Lalu untuk materinya sebenarnya masih sama, yaitu jenis data. Maka kami jabarkan seperti ini. Sheet yang mengandung data, rumus dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Ruang lingkupnya yaitu membuat data dengan Excel yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Jadi
seperti ini yang untuk informatika. Mohon jika ada kekurangan, mohon dikoreksi. Itu Ibu, Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Bapak Ibu monggo silahkan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, merespon presentasi Pak Surya? Silahkan Bapak Ibu langsung on speaker aja. Mbak Kiki, Mbak Ananda Kiki mohon di off-kan. Ya, terima kasih. Saya Bu Niken mencoba. Silakan, Jenny. Saya mencoba untuk ini sharing aja. Ye. Untuk lingkup materi, apakah tidak hanya di Excel aja Bu? Karena untuk membuat, kata membuat itu ada di kompetensi. Jadi apakah mungkin lebih baik kalau di lingkup materi itu hanya ditulis yang Excel, sedangkan membuat tadi kan sudah dituliskan di kompetensi. Kalau menurut saya begitu Bu Niken. Matur nuwun Bu Niken. Ya. Gimana Pak Surya? Ada Iya, masukan? Bu. Ya, Kan bisa diterima, terima kasih. Laras. Ya, ini padahal bu guru matematika loh Pak ini, tapi beliau menyoroti dari bahasa, berarti literasinya sudah sangat bagus. Nah, karena judulnya adalah lingkup materi, berarti kan bukan termasuk kompetensi, membuatnya dihilangkan saja. Begitu, betul? Baik. Iya. Terima kasih Bu Yani. Bapak Ibu yang lain? Sami-sami, Pak, Bu. Yang ingin saya tekankan adalah cara paling sederhana untuk mengenali materi dan lingkupnya adalah dengan membuat pertanyaan berdasarkan kompetensi. Mengenal apa yang harus dikenal? Data. Data apa? Data berupa angka dan hasil perhitungan rumus. Mengenal datanya udah data berupa angka dan hasil perhitungan rumus. Dan mengenal apa lagi? Mengenal cara menyimpan. Apa yang disimpan? Ya data tadi berupa angka dan rumus dan hasil perhitungan tadi. Dan apa lagi yang harus dikenal? Cara mengaksesnya. Jadi kan ada 3 itu ya. Betul sekali nih berarti. Materi, apa yang dikenal? Data. Data berupa angka dan hasil perhitungan rumus. Berarti Pak Surya dan teman-teman pada kolom materi yang pertama adalah data berupa angka dan hasil perhitungan rumus. Datanya adalah data-data berupa angka dan data-data hasil perhitungan rumus. Dan mengenal apa? Mengenal cara, karena data dan cara kan berbeda kan? Nah, berarti materi keduanya adalah setelah mengenal data, yang datanya itu berupa angka dan hasil perhitungan rumus, peserta didik atau siswa juga diharapkan mampu mengenal cara, karena data dan cara kan berbeda nih. Nah, mengenal cara. Cara apa? Cara menyimpan. Menyimpan apa Bapak Ibu? Data. Menyimpan data. Nah, dan terakhir materinya adalah cara menyimpan. Setelah disimpan ada juga cara mengakses. Ya, apa yang diakses dong? Data. Betul, berarti materinya yang tepat adalah caranya untuk semua mapel nggih. Ambil dulu kompetensinya, lalu gunakan strategi merespon pertanyaan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Apa kompetensinya? Mengenal. Apa yang harus dikenal? Data. Data apa? Data berupa angka dan hasil perhitungan rumus. Terus mengenal apa lagi? Mengenal cara menyimpan. Betul. Cara apa? Cara menyimpan. Menyimpan apa? Data berupa data yang berupa apa? Dan apa lagi yang harus dikenal? Cara mengakses. Yang diakses apa? Data yang berupa angka dan hasil perhitungan rumus yang sudah disimpan. Begitu berlaku untuk semua
mapel. Dan yang baru saja kita lakukan ini, kita sedang menerapkan nih membaca intensif ya kayak gini. Membaca intensif ya seperti ini, benar-benar detail untuk mengetahui, mendapatkan informasi detail dari teks yang kita baca itu. 1 KD ini bisa kita sebut dengan teks, rumusan KD 3.2. Begitu, berarti nanti Pak Surya dan teman-teman materinya jabarkan lagi. Iya, dan untuk di materi itu enggak masalah Pak, jenengan mau mengatakan rumus-rumus perhitungan, menyimpan data itu nanti pada saat kita mau pengembangan bahan ajar, kita akan mengacu ke situ. Tapi kalau kita melihat materinya sudah benar, nanti kita akan menurunkannya menjadi TP, menurunkan lagi menjadi materi ajar, itu akan lebih mudah. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya, mari saya bertanya ke Bapak Ibu. Pada KD jangan di-share, jangan di-stop Pak. Masih mohon maaf. Wah, sebentar no Pak. Wah, ini Pak Surya. Iya. Terus ngungkut tadi belajar. Pada KD keterampilan, apa kompetensinya? Membuat. Apa yang dibuat? Sebuah sheet yang mengandung data. Sheet yang seperti apa? Yang berupa rumus. Oke, yang mengandung data, yang mengandung rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi saya menyambungkan dengan pertanyaannya Pak Misli yang sudah melompat tadi, yang sudah jauh tadi, betul sekali Pak Misli sudah sampai ke sana. Ini kan tidak semua anak tahu maksudnya fungsi. Beberapa fungsi gitu kan. Itu kemungkinan anak-anak kan juga tidak paham apa sih yang dimaksud fungsi gitu. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan kemampuan kita untuk menyederhanakan. Tidak semua kata-kata di dalam KD itu benar-benar digunakan dalam pembelajaran. Tapi sebagai guru, Bapak Ibu harus sangat paham rumusan KD. Tapi tidak serta-merta semua kata-kata langsung nanti ditanyakan ke anak-anak. Jadi karena kamu harus mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya, apa itu yang disebut dengan mengakses? Nah, kan tidak begitu. Atau juga ketika sampai pada membuat sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi, kompetensinya apa sih intinya kompetensinya? Anaknya bisa apa? Membuat sheet. Nah, untuk bisa membuat sheet kan tadi harus mengenal dulu yang di dalam sheetnya itu ada data. Mohon maaf Ibu, boleh saya Silakan Pak Yuniarto. Oke. Mungkin dari KD 3.2 ini kan yang dibahas fungsi yang Ibu. Nah, mungkin di KD 3.1 itu sudah menyebutkan tentang fungsinya Excelnya, jadi sudah berkesinambungan. Jadi tidak putus. Kalau diputus di 3.2 ini akhirnya istilahnya belajar lagi. Padahal di 3.1 itu ada tentang fungsinya. Itu Ibu. Di KD pengetahuan kan Pak, fungsi di KD. Nah, ini yang disampaikan Bapak Yuniarto adalah yang ingin saya ingin sekali saya harapkan Bapak Ibu menemukan sendiri. Itulah kenapa tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk memetakan KD-nya itu kan dari keseluruhan ya, kayak tadi di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris kan mengidentifikasi dulu, baru membandingkan. Nah, ini juga ternyata dari materinya di 4.2 muncul istilah beberapa fungsi, ternyata di 3.1 di 3.1 sesuai penjelasan Bapak Yuniarto sudah ada. Nah, berarti kita akan menjadi yakin bahwa ternyata kalau kita cermati KD beneran, itu berarti kita itu mengajarnya itu bisa sistematis ya. Anak itu juga nggak pusing ya, kita juga nggak pusing, nggak melompat-lompat. Nah, itu poinnya sudah saya harapkan muncul dari Bapak Ibu, sudah dibantu atau dibantu oleh Pak Yuniarto. Terima kasih Pak Yuniarto sudah memberitahukan kepada kita bahwa dari satu KD ke KD berikutnya sudah ada apa Pak istilahnya Pak? Kesinambungan, ada hierarki, ada belajar ini dulu,
baru nanti berikutnya nyambung di KD berikutnya. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yuniarto. Ibu, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Berarti Izin hanya bertanya, Bu permasalahan. Niken. Ini silakan Bu Binti. Ibu, itu kalau dilihat di sertifikasi kurikulumnya atau Merdeka Belajarnya di mana, Ibu? Oh, kok sudah bulan ini kok belum sertifikasi ya Bu, masih nanti bulan ketiga. Enggak Bapak Ibu, diversifikasi ya, Kelintu. beragamannya. Kelintu. Ya, enggak apa-apa Bu. Bagus. Dunyun person itu loh, terus jadi sakjane pun person diversifikasi. Pertanyaannya Bu Binti adalah itu nanti letaknya diversifikasinya di mana? Bapak Ibu yang lain boleh? Kalau tadi kan di mata pelajaran prakarya clearly stated ya apa sih? Terbaca dengan jelas ya, tersebutkan dengan jelas sesuai dengan wilayah setempat. Membuat nanti guru-gurunya menjadi tergantung wilayahnya mana, mau perikanan hasil pengolahannya seperti apa, materinya yang disampaikan apa, itu sesuai dengan hasil peternakan dan pertanian setempat ya. Bukan mengakomodir keberagaman. Nah, kalau yang nggak nampak seperti ini, silahkan Pak Karyadi. Ya, terima kasih Pak Karyadi. Begitu Ibu, Bu Binti salah satunya. Ada lagi kok Bapak Ibu yang lain. Kalau diversifikasi itu nanti lebih mudahnya itu di muatannya itu pada materinya. Sekali lagi tadi yang dikenal apa Bapak Ibu? Yang harus dikenal, yang harus dibuat tadi apa? Sheet yang mengandung. Nah, kenapa tidak kita ambil dari datanya? Data yang dibuat itu, data yang nanti dibuat dalam sheet itu loh Bu, Pak. Bukankah datanya tidak harus sama? Data tentang apa nih Pak Karyadi, Pak Surya pasti bisa mencontohkan. Biasanya data tentang apa Pak kalau untuk KD ini datanya? Pak Karyadi, Pak Surya. Nggih. Nggih. Nggak, nggih. Angkanya itu kan berarti angka itu berupa data tentang sesuatu. Teksnya itu berupa teks tentang sesuatu. Mengatakan kan Pak? Terus mboten? Iya Bu, mungkin bisa bantu Ibu. Monggo Bu Iva. Iya. Mungkin yang dimaksud di sini supaya terlihat diversifikasinya. Ya. Kita mungkin mengelola data nilai ulangan. Jadi misalkan kalau supaya nanti terlihat bedanya, mungkin nilai ulangan yang diolah anak-anak itu nanti akan bisa membedakan antara nilai ulangan Mapel TIK mungkin dengan nilai ulangan bahasa Jawa atau yang lainnya. Oke, jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke, nggih Bu Iva. Nggih. Terima kasih Bu Iva. Nah, ini juga termasuk kebijakan kita ya, Bapak Ibu hati-hati ya datanya. Kalau Bapak Ibu sekarang bayangkan, kalau data yang diolah itu adalah nilai, ini masukan dari Bu Iva sangat bagus, cuma kita akan tingkatkan sedikit lagi kepada karakter ya, kita kan arahnya nanti kepada pembentukan karakter. Nah, kita harus pertimbangkan begini Bu Iva dan Bapak Ibu yang lain.
Kalau data yang kita berikan ke anak-anak itu meskipun itu hanya data simulasi ya, bukan data nyata. Tapi kan nanti endingnya, nah ini yang kita sebut dengan kebijakan kita dalam memilih teks terkait dengan bagaimana kita bisa membangun karakter yang baik. Saya kembali ke nilai. Ketika daftar nilai, bahkan ada namanya, kalau tidak ada namanya nggak masalah ya. Bahkan ketika itu nanti adalah fiktif, tapi kan anak-anak diarahkan untuk apa itu nanti pada akhirnya. Secara tidak langsung data itu menunjukkan perbandingan nilai. Nah, kalau anaknya dan gurunya sudah bisa mengkondisikan, anaknya sudah bisa dikondisikan bahwa jangan terlalu terpancang pada pencapaian nilai, berarti kalau nilainya bagus, itu berarti mesti cah pinter, nek nilainya jelek, apalagi kalau namanya pakai data kita beneran, anak-anak kita beneran, itu sangat bahaya. Itu sangat berbahaya, bisa jadi cara untuk membuli satu sama lain ya. Tetapi Bu Iva bagus sekali, contohnya seperti itu, asalkan nanti arahnya, nah ini yang disebut dengan pembelajaran tidak langsung. Nah, menggunakan data itu nanti di akhir tetap atau di awal tetap bisa sampaikan bahwa ini adalah data fiktif, dan kalau ada perbedaan begini ini kira-kira karena apa ya? Karena setiap orang beda-beda, ada yang pinter olahraga, matematikanya nggak begitu pinter. Ada yang pinter seni, tapi bahasa Inggrisnya enggak. Nah, kalau nanti diarahkan ke sana, ya iya, itu akan membangun karakter yang bagus. Tetapi kalau gurunya lupa, tidak memasukkan unsur itu dalam pembelajaran tidak langsung, nanti akan mengarahkan pada sesuatu yang tidak kurang baik gitu. Nah, jadi Bu Iva, saya hanya mengembangkan dari usulan Bu Iva, saya yakin Bu Iva juga arahnya ke sana. Kembali kepada Bu Binti, bahwa diversifikasi kurikulum itu sebenarnya adalah mengakomodir keberagaman gitu loh Bapak Ibu. Ya, keberagamannya dilihat dari 3 sisi, potensi daerah, potensi sekolah, dan potensi peserta didik. Ya, betul Pak Stefanus, setiap ada data tentang jadwal pelajaran, tiket, dan betul sekali. Iya, Ibu mungkin bisa menambahkan dikit Ibu. Iya, monggo. Ya, tadi yang saya maksud itu tidak harus salah satu, mungkin bisa jadi ya Bu ya, tapi memang seperti yang disampaikan Ibu, mungkin kalau ulangan terlalu riskan atau rawan gitu ya. Barangkali mungkin bisa kita ambil mungkin data agama di sekolah Bayangkari, atau misalkan kalau di Bayangkari itu ada berapa siswa, golongan-golongan, misalkan golongan umum, kemudian putra putri yang aktif, yang purna, itu mungkin. Betul. Jadi terima kasih. Hanya disesuaikan dengan data yang dipunyai sekolah. Jadi tadi hanya salah satu contoh. Jadi kembali lagi, terima kasih Bu Iva. Kembali lagi kepada pertanyaan yang bagus, bahwa kalau kebetulan di KD-nya sudah memunculkan istilah atau kata yang membuat kita secara langsung bisa membayangkan di mana nanti penerapan diversifikasi kurikulumnya seperti di prakarya tadi, oke. Tetapi kalau tidak, berarti memang kita harus lebih berpikir bagaimana dalam hal ini mengakomodir diversifikasi kurikulumnya sangat erat dengan literasi numerasi, yaitu dalam penggunaan teks. Dan kita sudah belajar bahwa teks itu bisa berupa data-data, angka-angka. Nah, masuk ke KD keterampilan di informatika, ketika KD-nya membuat sebuah sheet yang mengandung data, nah tadi sudah diterangkan Pak Karyadi bahwa data-data itu nanti yang bisa kita upayakan untuk bisa memfasilitasi anak dan membuat kita mampu menerapkan diversifikasi kurikulum. Hanya saja Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi kurikulum itu tidak hanya sekedar berbeda, tapi pengembangan pembelajaran dan pengembangan kurikulum berdasarkan 3 hal, yaitu potensi wilayah atau daerah, potensi sekolah, dan potensi peserta didik. Nah, betul sekali tadi Pak Stefanus, saya garis bawahi betul data-data tentang jadwal pelajaran, dan nanti kemampuan kita dalam teknik
bertanya, teknik menerapkan strategi membaca intensif, membaca ekstensif sangat diperlukan dan sangat membantu untuk membuat pembelajaran itu menjadi bermakna, menjadi bisa menerapkan yang kita sebut dengan diversifikasi kurikulum dan bisa membantu anak-anak untuk membangun karakter bagus mereka, karakter baik. Begitu ya, Bu. Mohon maaf, tadi potensi yang terakhir apa Ibu? Potensi daerah? Peserta didik. Jadi daerah atau kemudian potensi atau karakteristik sekolah, ya, dan potensi atau karakteristik peserta didik. Jadi dilihatnya dari situ, ya, bukan dari yang lain, bukan hanya sekedar membandingkan keberagaman. Begitu Bapak Ibu, ini pas pukul 10.00 saatnya kita beristirahat. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan dan jempol 2 untuk tim informatika. Ya, dan Karyati dan 2 teman yang lain. Bapak Ibu, tidak usah tim dari atau dari Google Meet ini, nanti kita bertemu lagi tepat di pukul 10.15. Akan kita mulai dengan paparan dari kelompok pendidikan agama. Pendidikan agamanya ini agak semua ya, pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha kebetulan ada semua. Nanti Pak Misli dan Bu Atin mohon berkenan untuk memberikan penguatan. Selamat beristirahat sebentar, menikmati coffee break di rumah masing-masing. Itu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Bapak Ibu, marilah kita berikan aplaus untuk Ibu Niken pada hari ini. Belum kita lanjut, kita break dulu Bapak Ibu.